Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan lanjutkan materi geometrinya, yaitu tentang transformasi ya. Di antaranya pertama akan dibahas tentang refleksi atau pencerminan. Di sini akan dibahas tentang pencerminan terhadap garis ya. Dan juga ada sedikit tambahan tentang kongruen dan isometri, kemudian grup simetri. Jadi geometri transformasinya di sini menggunakan pendekatan aljabar ya. Nah, sebagai ilustrasi, misalkan kita punya sebuah garis L, lalu ada sebuah titik X. Nah, kita akan punya sebuah titik lain yang namanya X aksen, di mana X itu simetris terhadap garis X dengan X aksen itu akan simetris terhadap garis L ya. Jadi ya ini anggap saja X-nya bercermin terhadap garis L ya. Jelas di sini ada X aksen. Jadi X dengan X aksen ini simetris terhadap garis L ya. Posisinya sama gitu ya. Jarak dari L ke X aksen sama dengan X itu. Kita bisa juga definisikan bahwa X dan X aksen itu simetris terhadap garis L jika titik tengah dari garis X aksen. Jadi kalau kita bikin sebuah garis X aksen ini kira-kira ya. Nah, titik tengahnya ini titik tengahnya ini merupakan titik potong antara segmen garis X aksen dengan L. Jadi di sini tuh tegak lurus ya, antara X aksen dengan garis L tegak lurus. Kita kasih nama titik potongnya ini F. Jadi berpotongan di titik F. Maka kita juga bisa katakan, kalau kita tulis di sini ya, X dan X aksen simetris terhadap garis L jika kita punya nanti setengah dikali X ditambah X aksennya, koordinatnya tambahin, ini akan sama dengan koordinat dari F, dengan F-nya di sini merupakan titik perpotongan dua garis ini ya. Kemudian kita bisa gunakan teorema berdasarkan teorema 14 ya. Ya, 14 dari sebelumnya. Coba kita uraikan ya. Setengah kali X tambah X aksen ini kita kali aja, setengah X tambah setengah X aksen. Kemudian yang dari teorema 14 itu untuk nilai F-nya yang diganti ya. Bisa dicek kembali video tentang garis sejajar dan tegak lurus ya, tentang garis tegak lurus. F-nya bisa kita ubah menjadi X dikurangi hasil kali dalam X min P, N kali N ya. Di sini N-nya adalah vektor normal dari garis L ya. Vektor normal dari garis L ya. Itu kira-kira ya. Yang tegak lurus terhadap garis L itu vektor normal. Nah, ini kita kumpulkan X dengan X ya. Di sini tersisa setengah X aksen, yang X sebelah kiri ini kita pindah ke kanan. Jadi X dikurangi setengah X ya, hasilnya di sini jadi setengah X. Kurangi masih sama ini. Gitu ya. Lalu kita kali 2 ya. Diperoleh X aksen, kemudian X dikurangi 2 kali X min P, N. Ya, seperti itu. Jadi kita memperoleh titik hasil ya pencerminannya nanti kita katakan ya.
kalau kita punya titik X, di sini kita bisa mencari X aksennya terhadap apa yang simetris terhadap garis L gitu titiknya. Seperti itu kira-kira. Nah, ini kita katakan bahwa di sini ada sebuah transformasi yang membawa X menjadi X aksen ya. Dalam hal ini nanti kita sebut dengan refleksi ya terhadap garis L. Nah, definisi formalnya mungkin definisi untuk refleksi itu seperti apa? Untuk suatu garis L nah, refleksi atau pencerminan ya, kita pakai bahasa pencerminan aja atau refleksi boleh. Refleksi di garis L ya, di L didefinisikan adalah sebagai suatu pemetaan. Di sini refleksi itu di L adalah suatu pemetaan kita lambangkan dengan omega ya, omega ini omega L dari bidang Euclid E2 ke E2 yang didefinisikan sebagai tadi kan omega itu pemetaan ya. Jadi elemen dari E2-nya kita misalkan X, itu hasilnya kan X aksen ya. X aksen tadi kita sudah temukan nilainya akan sama dengan X dikurangi 2 kali hasil ke dalam X min P, N kali N. Nah itu. Jadi bisa kita katakan ini hasil pemetaannya ya, X aksen. Biasanya kan kalau kita fungsi atau pemetaan pakai kurung, nah di sini kita nggak perlu pakai kurung ya, langsung ditulis saja omega Lx itu artinya pemetaan atau refleksi X terhadap garis L ya. Refleksi X terhadap garis L dilambangkan dengan omega Lx gitu. Ini L-nya L kecil sebagai indeks. Hasilnya X aksen itu akan menjadi X dikurangi 2 kali hasil kali dalam X min P dengan N kali vektor N. Jadi pemetaannya dari E2 ke E2. Ini hasilnya masih sama-sama titik di E2 ya, di bidang Euclid. Dengan ya, kan di sini menggunakan P sama N nih. Dengan N-nya apa? N itu adalah vektor normal unit ya, vektor normal satuan, vektor normal tapi yang panjangnya 1 ya. Kalau kita belum ketemu yang 1 ya, kita bagi dengan panjang vektornya. Vektor normal satuan dari L, dari garis L, dan P sembarang, dan P itu sembarang titik di L, sembarang titik di L, seperti itu. Oke, di sini kita akan punya teorema 20. Tapi ini kita nggak akan buktikan ya, biar agak lebih cepat materi videonya. Bisa dilihat di buku yang kita pakai. Jarak dari hasil pemetaan omega X terhadap garis L dengan omega L
Nah, jarak dari hasil peta hasil refleksi titik X dengan titik Y terhadap garis L itu akan sama saja dengan jarak dari titik X dan Y ya. Ini bisa kita ilustrasikan nanti. Misalnya tadi garis L. Lalu kita punya titik X, ada titik X Y di sini ya. Kemudian kalau kita cari hasil ini si X-nya X aksen di sini, si Y-nya ya di sini ya, kira-kira Y aksen. Nah, kalau kita mencari jarak X Y ya, hasil pemetaannya ya, X dengan X aksen dengan Y aksen ya sama aja jaraknya dengan X Y gitu kira-kira ya. Ini akan sama nilainya. Kira-kira begitu gambaran dari teorema 20 bagian pertama. Lalu untuk bagian keduanya, kalau kita refleksikan titik X, kita refleksikan kembali terhadap L hasil dari ya gini. Ini enggak pakai kurung ya, tapi coba kita kasih kurung dulu. Ini artinya si X kita refleksikan terhadap garis L, berarti hasilnya sama dengan X aksen. Lalu kita refleksikan lagi X aksen. Ya udah jelas ini hasilnya akan menjadi kembali ke X ya. Itu maksud dari bagian kedua ini. Jadi kalau kita melakukan refleksi titik terhadap garis sebanyak 2 kali, maka kembali dia ke asalnya ya, ke X-nya lagi. Ini berlaku untuk semua titik ya. X di E2. Ya, sebagai ilustrasinya ya seperti tadi. Ini garis eta. Kalau kita punya titik X lalu direfleksikan terhadap ini, kira-kira ini jadi X aksen. Lalu direfleksikan lagi, kembali lagi ke X aksen. Jadi ini pertama direfleksikan X jadinya X aksen, direfleksikan sekali lagi terhadap garis L, ya kembali lagi hasilnya ke X. Jadi seperti itu gambarannya ya. Kemudian yang ketiga, teorema ini mengatakan bahwa pemetaan ini dari E2 ke E2 itu merupakan adalah bijektif. Jadi pemetaan yang satu-satu dan pada. Jadi harus yang buktikan bijektif berarti tunjukkan pemetaannya satu-satu dan juga pemetaannya surjektif atau pada ya. Jadi ini untuk teorema 20 kita di sini tidak akan buktikan. Kita langsung ke teorema 21 saja. Nah, ini sangat mudah ya, isi teoremanya itu mengatakan refleksi terhadap garis L dari titik X itu akan sama saja dengan titik X sendiri jika dan hanya jika ya X-nya berada di garis ya, X elemen L. Nah, ini jelas sekali kita punya garis L, lalu ya kalau tadi kita punya titik lain misalnya Y, hasilnya di sini ya, jarak ini sama. Tetapi kalau misal titik X-nya berada di garis L, ya dicerminkan terhadap garis L, ya hasilnya X aksennya akan sama saja dengan X. Kira-kira seperti itu inti dari teorema 21. Ini sebenarnya buktinya cukup simple ya. Oke, jadi kita ambil suatu catatan, ada catatan di sini ya. Untuk refleksi tadi seperti itu. Di sini ada istilah titik tetap ya, fixed point ya, titik tetap dari pemetaan T.
Kalau tadi omega nama pemetaannya, ini kita misalkan kalau kita punya pemetaan T, titik tetap atau fixed point dari pemetaan T adalah titik X yang memenuhi TX hasilnya X. Ya kalau dilihat dari yang tadi ini, dari teorema 21 ini, kalau si X-nya berada di garis L itu ini seperti si X-nya akan menjadi titik tetap. Jadi titik tetap tuh berada titik-titik yang berada di garis L. Jadi tempat dia dicerminkan atau direfleksikan, titik-titik yang ada di L ini itu akan menjadi titik tetap karena hasil refleksinya adalah dirinya sendiri. Jadi semua titik yang ada di L merupakan titik tetap dari refleksi terhadap garis L ya. Kemudian ini dari catatan ini berasal dari teorema 21 ya, bahwa jadi kesimpulannya titik tetap dari pemetaan ya omega L adalah semua titik yang berada di garis L. Kemudian juga dari teorema 20 ya, yang tadi ada 3 poinnya itu kan tadi ada istilah pemetaannya involutif ya. Nah ini istilahnya dulu, pemetaan T disebut involutif jika T kuadrat artinya T kalau dilakukan pemetaan 2 kali itu sama dengan identitas. Jadi kalau kita lihat tadi pemetaan ini involutif ya, karena kalau dilakukan pemetaan 2 kali terhadap titik X ya, refleksi 2 kali dari teorema 20 hasilnya kembali ke X ya. Jadi kalau dilakukan 2 kali dia menjadi pemetaan identitas. Identitas ini kan kalau misalnya objeknya apa gitu, titik X dipetakan kembali ke dirinya sendiri. Jadi ini jadi pemetaan. Jadi ini seperti ini adalah pemetaan identitas ya. Pemetaan identitas dari E2. Jadi pemetaan yang kita gunakan itu merupakan suatu pemetaan identitas. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasannya tentang kongruen dan isometri. Jadi masih terkait dengan refleksi juga ini ya. Oke, sebelumnya kalau kita bicara di bidang ya, bidang E2, jadi ada subset dari bidang itu namanya ya objek atau figur ya. Kalau di sini ada figur F ya. Jadi misal F ya, ini subset dari E2 aja ya. Jadi bagian dari bidang. Jadi tapi ini himpunan, satu himpunan ya. Kan kalau di bidang tuh ada banyak garis gitu ya. Jadi himpunan bagian dari bidang E2, dan kita punya refleksi omega L ya, refleksi terhadap garis L, suatu refleksi
maka kita menyebut hasil pemetaan ini dari F cantik, ini lambangnya omega L dari F cantik ini disebut mirror image ya, bahasa bagusnya apa ya, kan dari pemetaan dia refleksi pencerminan, jadi cermin ya, bayangan cermin ya, mirror image atau kita bahasakan bayangan cermin ya. Dari F terhadap garis ya, terhadap garis L. Jadi kalau tadi kan kita mencerminkan titik-titik ya, kalau bidang itu kan juga banyak titik-titik dalamnya, himpunan titik-titik membentuk garis ya. Jadi ya F ini bisa kita katakan himpunan titik-titik bagian dari E2. Kalau semuanya dilakukan suatu refleksi terhadap garis L, maka hasil pemetaannya omega LF itu disebut mirror image atau bayangan cermin dari F terhadap garis L. Nah, di sini sebagai contoh ya, misalnya kita punya garis L. Lalu ada suatu ya bentuknya kayak segitiga, ini kan himpunan titik-titik di dalam ini ya. Bercermin terhadap garis L, dia akan membentuk di sini ya, ukuran dan bentuknya sama. Jadi ini sebagai F kita, dilakukan pencerminan terhadap garis L, maka hasil pencerminannya ini kita lihat bahwa ukuran atau size ya, ukuran dan shape atau bentuknya sama ya. Jadi yang sama itu antara F dengan omega LF. Kemudian ya, tadi direfleksikannya terhadap garis L. Kalau kita teruskan ya di hasil yang pertama ini, kita refleksikan lagi terhadap garis lain. Misalkan nama garisnya garis M gitu ya. Kita kasih nama ini garis M, maka hasilnya pun akan sama bentuk dan ukurannya gitu ya. Kira-kira ini terhadap garis ini ya, kira-kira gambarnya di sini ya, jarak ini harus sama gitu, kiraan ya. Ke arah mana nih, intinya seperti itu ya. Hasil kalau diteruskan lagi refleksinya, maka bayangannya kalau di sini berarti dilakukan pemetaan terhadap garis M ya, refleksi terhadap garis M. Ini sebagai refleksi keduanya, ini omega, berarti ini hasil dari omega M ya, omega M dari yang tadi omega L F. Nah, yang bentuk pertama dengan bentuk terakhir ini pun hasilnya ukuran dan bentuknya sama. Jadi kita bisa definisikan secara formal ini. Jadi definisinya, pemetaan T pemetaan pada ya, ini maksudnya surjektif, pemetaan T
dari E2 ke E2 yang surjektif ya. Surjektif itu artinya semua hasil petanya ya, semua ini ya, hasil semuanya di daerah hasilnya itu merupakan hasil PPT. Jadi pemetaan T dari E2 ke E2 yang surjektif disebut ya isometri jika untuk sembarang X dan Y di E2 di bidang Euclid berlaku jarak dari TX ini hasil pemetaan titik X nya dengan hasil pemetaan titik Y, TY itu sama saja dengan jarak dari X ke Y. Jadi kalau diambil dua sembarang titik ya di E2, hasil pemetaan ini jarak dari hasil pemetaan ini akan sama dengan jarak dari dua titik X dan Y yang diketahui. Ini itu definisi isometri ya. Kemudian ada definisi kongruen. Definisi berikutnya, dua figur ya. Ini figur ini tadi subset dari E2 ya. F1 dan F2 disebut ya. Ini contohnya yang tadi kita gambar ya, kayak segitiga. Dua figur F1 dan F2 disebut kongruen. Ya, kita biasa bidang yang kongruen ya di sini. Kapan dikatakan kongruen? Jika terdapat isometri T sehingga T dari F1 sama dengan hasil dari T F2. Oke, jadi seperti yang kita gambarkan tadi ya di sini, refleksi itu salah satu contoh dari isometri. Jadi setiap refleksi itu adalah isometri. Tetapi tidak semua isometri adalah suatu refleksi ya. Jadi ternyata masih ada isometri yang lain. Jadi di sini dikatakan bahwa setiap refleksi, di catatan penting ya, setiap refleksi yang refleksi terhadap garis tadi ya merupakan isometri. Ya, kita udah membahas tentang refleksi tadi dengan beberapa sifatnya, memenuhi kriteria tadi ya. Kalau titik-titiknya, jaraknya tadi juga udah. Coba kita lihat untuk isometri itu tadi jarak dari bayangannya sama dengan jarak dari yang titik asalnya. Kemudian kalau ada figurnya dilakukan
ya kan dia udah isometri ya si refleksi itu. Kalau ada figur 1 dan 2 ya kongruen, itu hasil pemetaannya sama gitu. Ya ini mungkin yang belum dilihat kan ya. Setiap refleksi merupakan isometri. Itu hal penting, catatan dari materi ini. Tetapi tidak berlaku sebaliknya, tidak setiap isometri itu adalah refleksi, karena nanti kita akan bisa lihat bahwa isometri itu juga bisa merupakan komposisi dari 3 refleksi. Jadi refleksi ini menjadi basic atau dasar dari isometri. Kemudian perhatikan juga di sini setiap isometri T adalah suatu bijeksi ya, pemetaan bijektif, suatu bijeksi dari E2 ke E2 ya. Lebih lanjut ya, atau faktanya kita tahu bahwa Tx itu akan sama dengan Ty jika Tx sama dengan Ty. Kalau bijektif itu apa sih artinya? Kalau hasil pemetaannya sama, Tx sama dengan Ty, ini dari pemetaan yang bijeksi berarti ada satu-satu dan padanya ya. Maka berarti kalau dia sama jaraknya 0 dong ya. Maka jaraknya, tadi kita tahu bahwa jarak dari Tx dengan Ty ya, kalau dari isometri itu nilainya akan sama dengan jarak dari X ke Y ya. Kalau Tx Ty yang sama ya, ini kan hasilnya titik nih. Kalau dua buah titik sama ya jaraknya 0 gitu. Jadi nilai ini akan sama dengan 0. Sehingga kalau jarak X dengan Y sama, berarti X juga artinya sama dengan Y. Ya. Ini menunjukkan bahwa pemetaan T-nya itu suatu pemetaan injektif ya. Kan injektif itu kalau kita belajar sebelumnya, kalau ada pemetaan dari A ke B dikatakan injektif. Kalau hasil pemetaannya sama, FA1 sama dengan FA2, haruslah diperoleh A1 sama dengan A2. Itu arti dari injektif ya. Ini menunjukkan bahwa T-nya injektif. Kemudian tadi kita mengatakan bahwa T itu adalah suatu bijeksi. Berarti karena tadi dari definisinya kan pemetaannya udah haruslah pemetaan yang subjektif ya. Dari definisi isometri sendiri pemetaannya haruslah yang subjektif. Tapi kalau dia udah ditunjukkan injektif, berarti udah jelas pemetaannya bijeksi. Jadi syarat dari isometri sendiri adalah subjektif terlebih dahulu ya. Oke. Jadi ini menunjukkan T-nya injektif ya. Sedangkan isometri sendiri dari definisi awalnya merupakan pemetaan yang subjektif. Berarti kesimpulannya si T-nya bijektif. Jadi kita bisa katakan bahwa karena T-nya sekarang udah terbukti bijektif, berarti kalau dia bijektif ada inverse dari pemetaannya. Terdapat T pangkat min 1 yang juga isometri.
Ya, kalau kita punya pemetaan bijektif, kita akan punya balikannya. Ini kebetulan di dalam hal ini T-nya T inverse-nya juga merupakan satu isometri. Karena apa? Kita bisa tunjukkan D dari T inverse X ya. Kalau kita akan petakan X, T inverse dari Y ini nilainya akan sama dengan kita tahu bahwa T-nya kan T adalah suatu isometri, jadi dia memetakan apapun ke diri ya, ke ini tadi ya. Nah ini TX hasilnya X itu ya, maksud jarak dari TX TY itu akan sama dengan jarak X ke Y. Nah jadi ya ini dibalik nulisnya ya, berarti kalau ini yang dianggap sebagai X nya ya, berarti ini T nya udah isometri tadi, atau mungkin kita nulisnya dibalik ya. Sama aja ya. Dari definisi isometri tadi, ini T inverse X, T inverse Y. Ini kita baca dibalik aja ya. Karena T-nya adalah satu isometri, jarak dari T suatu ya, T dari ini dan T dari T inverse Y hasilnya akan sama dengan jarak dari ya ininya. Kalau sebelumnya kita pakai X, ini sebagai X nya gitu. Nah nilai ini akan sama dengan ya, ini kan pemetaan identitas ya. Kalau T ketemu T inverse, ini kembali lagi X hasilnya. Jadi kesimpulannya T inverse juga suatu isometri. Karena apa? Karena jarak dari T inverse X, T inverse Y itu sama dengan jarak X ke Y. Nah, lebih lanjut, jika kita punya dua isometri, jika T dan S isometri, maka jarak dari TSX dengan TSY akan sama dengan jarak ya, berarti ini akan sama dengan SX dengan SY nya aja yang tersisa ya, SX SY. Nah karena S nya juga isometri, berarti ini sama dengan jarak XY. Nah ini semua kita tulis dalam teorema 22. Yang pertama, jika T dan S isometri, tadi udah diperlihatkan ya, maka TS ya, komposisi fungsi ini TS juga isometri. Itu yang tadi kita tunjukkan terakhir. Jika T isometri, maka T inverse juga isometri. Terus yang ketiga, pemetaan identitas di E2 juga isometri ya, karena pemetaan identitas itu kan memetakan X ke X lagi, Y ke Y lagi, jadi untuk jaraknya sama. Jadi di sini
Dalam isometri itu yang diperhatikan jaraknya ya, jarak dari hasil pemetaannya 2 titik yang dipetakan itu hasilnya sama dengan jarak titik itu sendiri. Jarak dari 2 titik itu sendiri. Nah, maka di sini kita akan bisa membentuk suatu grup ya. Himpunan semua isometri. Jadi kan ada identitas tadi ya, ada operasinya di sini komposisi ya, komposisi fungsi. Jadi himpunan semua isometri disebut membentuk suatu grup ya. Membentuk suatu grup, kita belajar di struktur aljabar yang disebut grup isometri. Grup isometri dari E2 dilambangkan, ditulis ini huruf I ya, I cantik. Gimana cara kita nulisnya? Atau I dalam kurung E2 ya. Ini maunya bikin huruf I, tapi ibu kurang bisa. Ya, ini butuh seni nulisin. Ya ini maksudnya I pangkat 2 ya. Mungkin itu dulu ya. Next video berikutnya kita akan bahas grup simetri itu seperti apa ya.